Kemudian sebelum kita masuk pada acara inti yaitu jamaah ulama, kita mintakan kepada beliau untuk membacakan doa penenang hati. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih atas doanya. Kemudian masuklah kita ke acara inti. Maka ayo kita sama-sama fokuskan hati, mata, dan telinga kita untuk mengambil ilmu dan hikmah yang beliau akan sampaikan kepada Sayyidil Habib. Now we invite you to the time and place of our choosing. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita semua di waktu yang penuh dengan keberkahan dalam kesempatan yang mulia dan agung. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perkumpulan kita saat ini menjadi sebab Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah kabulkan hajat kita. Yang sakit di antara kita diberikan sehat walafiat, yang punya hutang piutang segera dilunaskan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa lutuf afiyah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita bersama orang-orang mulia, bersama orang-orang para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil khusus guru kami Al-Habib Muhammad Shafi bin Abdul Rahman Ba'bud. Semoga Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat, Allah angkat derajat, Allah kabulkan segala macam hajat, dan semoga kehadiran beliau di tengah-tengah kita menjadi sebab turunnya rahmah barakah dan menjadi sebab ridha dari Allah dan pandangan cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama saya hormati, saya cintai segenap para alim, para ustadz, para tokoh masyarakat. Ada Ustaz Hasan Mandah, ada Ustaz Sodik, ada Ustaz Muhammad Fatih. Mudah-mudahan beliau-beliau para asatidzah kita diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan keberkahan di setiap langkahnya, dilindungi lahir dan batinnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau-beliau semua teladan bagi kita dalam teladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama saya hormati, kita cintai dan kita taatimi Bapak Kepala Desa kita, Bapak Rafi Agustian beserta keluarga besar beliau dan para staf desa lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, Allah angkat derajat, dan mudah-mudahan Allah jadikan beliau semua panutan bagi kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah
Saat ini kita semua bergembira, berbahagia. Tidak lain dan tidak bukan kebahagiaan kita karena Nabi besar Muhammad. Kesenangan kita karena Nabi besar Muhammad. Kalau tadi kata Pak Kades, saya kagum luar biasa. Sepanjang jalan menuju sini saya bertanya sama Ustaz Fadli, ada manusianya kasih. Karena kayaknya saya salah masuk jalan tadi sepertinya. Seakan-akan saya bukan jalan menuju tempat-tempat desa-desa. Hampir-hampir gak ada jalannya, tapi rupanya benar ada manusianya. Subhanallah, yang membuat saya bangga, saya bahagia, saya kagum, saya senang. Di sini disebut nama Nabi Muhammad. Di sini berlomba-lomba untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Di sini berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad. Yang mana ini semua merupakan salah satu daripada apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada semuanya, sampaikan kepada mereka semua. Dengan sebab karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka semua berbahagia. Hendaknya mereka semua senang, karena senang dengan karunia-Nya Allah, senang dengan rahmat-Nya Allah, senang dengan anugerah-Nya Allah, itu lebih baik daripada kesenangan apa yang kita usahakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, gambarannya andai kata kita punya sawah, sudah kita tanamkan bibitnya, kita pupukin, kita siramin, kita jaga dari hama, kita lindungi semuanya, kemudian dia panen dengan bibit hasil yang bagus, dijual harganya yang bagus, maka kita senang. Maka kesenangan kita atas harta benda tersebut harusnya lebih besar senangnya kita atas rahmat karunia-Nya Allah. Di antara yang paling besar rahmat yang Allah berikan adalah lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih Allah sendiri yang mengatakan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, tidak kami utus engkau kecuali sebagai bentuk rahmat kami, sebagai bentuk kasih sayang kami. Maka Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah engkau masuk ke dalam bagian tersebut, yakni orang yang mendapatkan rahmat karena sebab aku?" Malaikat Jibril ditanya demikian oleh Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril pun mengatakan, "Demi Allah, iya. Kalau bukan karena wahai Muhammad, saya tidak dapat bagian rahmat. Saya tidak akan mampu berani untuk mengangkatkan kepala saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan mampu. Tapi Allah memuji saya karena rahmat-Mu." Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Bi quwwatin 'indal 'arsy istawa." Allah katakan memuji malaikat Jibril di kuwatin indal 'arsy istawa. Dialah malaikat Jibril yang berada di dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah puji malaikat Jibril sebagai sosok orang atau malaikat yang begitu dahsyat, yang sebagai pemimpin malaikat kemudian berada di sisi Allah. Ini menunjukkan kedudukan yang luar biasa, dan itu bagian rahmat yang Allah berikan sebab Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan kita saat ini sudah memang seharusnya kita laksanakan, kita peringati, kita senang. Bagaimana tidak? Kesenangan itu menjadi sebab Allah ampunkan dosa kita, Allah rahmati kita, Allah angkat derajat kita, Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Bukhari marfu'an dikatakan bahwasanya saat beliau lahir, paman beliau yang bernama Abu Lahab memiliki budak yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini mengabarkan kepada Abu Lahab bahwasanya ponakannya telah lahir. Ponakannya telah lahir. Maka Abu Lahab saat itu berbahagia mendengar ponakannya laki-laki ganteng bersih, semuanya sempurna lahir. Maka kata Abu Lahab, mulai hari ini kamu merdekakan dia. Maka para ulama mengatakan setelah meninggal atau wafatnya atau matinya Abu Lahab, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi melihat Abu Lahab yang saat itu sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, atas kekufurannya, atas perusahaannya kepada Nabi Muhammad, atas segala macam ulahnya untuk menghancurkan atau membunuh Nabi Muhammad SAW sama saya ini. Tapi Allah berikan keringanan. Saat ditanya sama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dari mimpinya, wahai Abu Lahab, bagaimana Allah memperlakukan dirimu saat ini? Maka Abu Lahab mengatakan, Allah menyiksa saya sesuai dengan dosa saya, melainkan di setiap hari Senin Allah sedikit meringankan
daripada siksa saya. Para ulama mengatakan di antara bentuk pengurangan siksaan sedikit itu diberikan dari ujung dari Abu Lahab sedikit air agar tidak merasakan kekeringan yang sangat di dalam neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Syamsul dan Dimashq, salah seorang ulama dari kota Damaskus Suriah sana, yang mengatakan idzakan hadza kafirun ja'adahu bitabbat yadah. Kalau memang orang kafir ini sudah dipastikan oleh Allah dicela, pasti sudah buruk orang ini, nggak mungkin orang kafir ini baik. Sampai itu Abu Lahab, karena disebutkan di dalam surat Al-Lahab, tabbat yadah, sungguh celaka Abu Lahab itu. Sudah Allah sebutkan kata beliau. Tapi dapat kabar bahwasanya setiap hari Senin dosa-dosanya dikurangi, hukumannya dikurangi sedikit, yaitu diberikan kecukupan air tadi. Maka bagaimana keadaan orang beriman yang bahagia, yang senang karena lahirnya Nabi Muhammad? Kalau Abu Lahab saja senang tadi dapat keringanan sedikit, maka bagaimana keadaan orang beriman, orang yang senang sama lahirnya Nabi Muhammad, orang yang bahagia sama lahirnya Nabi Muhammad, maka tentu pasti dia akan mendapatkan lebih dari apa yang dapatkan Abu Lahab. Sallallahu Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita ini senang sama lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian kita cari tahu bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Allah katakan dalam Al-Quran, apakah fi qasasi ibratin min ulil albab. Kata Allah, sungguh dalam cerita para nabi, para rasul, ataupun mungkin cerita-cerita orang-orang terdahulu yang ada di Al-Quran, ataupun mungkin cerita-cerita orang sebelum kita, itu semua ada pelajaran di dalamnya bagi orang yang berpikir, bagi orang yang mau berpikir bagaimana kehidupan mereka sebelum itu. Maka kita dapat bahwasanya beliau sosok yang begitu luar biasa, cinta kepada Allah, sosok yang begitu luar biasa dalam menghamba kepada Allah, sosok yang begitu luar biasa dalam menunaikan hak-hak di Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya bagaimana sholat Nabi Muhammad SAW di dalam rumah. Maka beliau mengatakan Nabi itu punya kebiasaan, punya amalan dimah. Dimah itu dikonsistensikan, jadi terus menerus. Kamu kalau mau lihat Nabi sholat malam, maka Nabi bakal sholat malam terus-terusan. Tapi kalau kamu mau lihat Nabi tidur, Nabi bakal tidur terus-terusan. Maksudnya bagaimana? Nabi Muhammad SAW mengatur waktu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidatuna Aisyah pun pernah mengatakan saat melihat telapak kaki Nabi Muhammad, beliau mendapati telapak kakinya pecah-pecah bekas yang sakit luar biasa. Maka ditanya, wahai Rasulullah, kenapa lagi kamu masih ibadah? Kakimu lagi sakit, lagi kuntur, lagi gak mampu untuk bangun, lagi gak bisa untuk ibadah. Udah dong, istirahat aja. Ngapain kamu terus ibadah? Ngapain kamu terus sholat? Maka beliau mengatakan, afala akuna abdan syakura. Saya nggak boleh tadi orang yang bersyukur. Saya nggak boleh tadi orang yang berterima kasih kepada Tuhan saya atas semua nikmat yang sudah diberikan kepada saya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, inilah sifat Nabi Muhammad. Beliau tidak pernah mau kalah dalam hal kebaikan. Beliau tidak pernah mau kalah dalam hal ketaatan. Para nabi berlomba untuk dekat sama Allah, begitu pula Nabi Muhammad SAW. Saat beliau mendapatkan cerita para nabi begitu luar biasa berdakwah, beliau pun tidak ingin kalah daripada para nabi sebelumnya. Ini yang Allah katakan, fastabiqul khairat, ayo berlomba-lombalah dalam kebaikan, ayo kejar terus ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad di saat dua pembela utama Nabi Muhammad, Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, istri tercinta Nabi Muhammad, beserta paman beliau Abu Thalib wafat. Maka gangguan, cacian, hinaan, permusuhan daripada orang-orang kafir saat itu makin bertambah, sampai Nabi Muhammad SAW ini berpikir sejenak, apa saya mesti keluar dari Mekah sebentar, saya berdakwah di luar dulu. Tujuannya ya untuk menyebarkan Islam. Siapa tahu di luar Mekah nanti mau terima, siapa tahu nanti Islam bisa lebih berkembang. Karena sebelum wafat, Nabi pernah bercerita kepada kedua sosok ini, terutama kepada Sayyidah Khadijah. Nabi mengatakan kepada Khadijah, amanah wahyu ini begitu berat. Saat ini coba lihat, nggak ada yang kenal sama saya kecuali sedikit. Sayyidah Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, dan beberapa orang tua, mungkin sekitar 7 orang. Apa mungkin nanti Islam yang saya bawa ini bakal tersebar? Semua orang kafir ketawa saat itu, nggak bakal percaya, nggak bakal mungkin Muhammad berhasil. Tapi Sayyidah Khadijah sebagai istri saleh dipeluk dengan Nabi Muhammad SAW. Saya mengatakan, ayo Muhammad, saya percaya suatu saat nanti banyak yang bakal mengikuti agama yang kau bawa ini. Suatu saat nanti semuanya bakal beriman kepada. Saya percaya saat itu akan
membuat saya senang di sini kita disebut nama Nabi Muhammad. Maka saat wafat Sayyidah Khadijah belum merasakan kesedihan begitu luar biasa yang selama ini menguatkan, yang selama ini memberikan support yang begitu luar biasa, yang tidak pernah mengeluh sekalipun, dari hartanya banyak sampai habis semua didukung untuk Nabi Muhammad SAW. Saat wafat Nabi sedih, Nabi pernah minta dakwah, beliau berpikir sejenak kayaknya saya harus keluar dari Mekah. Kemudian beliau berangkat ke kota Taif. Kalau saya tidak salah dalam kitab Tauhidul Ma'thum atau hadis Allah dikatakan Nabi berada di kota Taif kurang lebih 1 bulan. Selama 1 bulan yang diterima Nabi bukan sambutan seperti ini. Selama 1 bulan Nabi dimaki-maki, selama 1 bulan Nabi dicaci, selama 1 bulan Nabi diganggu, selama 1 bulan Nabi dihajar habis-habisan. Sehingga dikatakan saat Nabi SAW mau keluar dari kota Taif, orang-orang Taif mengatakan tidak, kami biarkan begitu saja oleh Muhammad. Dikumpulkan anak-anak kecil semuanya untuk meledek Nabi Muhammad, balagho bihi subyana, sehingga anak kecil tadi maki Nabi Muhammad, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk Nabi Muhammad. Kemudian saat Nabi mulai melangkahkan kaki mau keluar daripada kota Taif, orang-orang dewasa berkumpul dari kanan dan kiri. Nabi melangkahkan satu, didorong dari kanan, didorong dari kiri sampai Nabi terjatuh. Sehingga saat beliau keluar dari kota Taif, beliau sholat 2 rakaat, beliau duduk bersimpuh di bawah salah satu pohon yang ada di kota Taif. Beliau mengatakan dalam salah satu munajatnya, Allahumma inni as'aluka ilaika quwwatan taufiq. Ya Allah, saya ini ngadu kepadamu dengan Tuhan. Saya ini lemah sekali. Qilatan ilati. Saya sudah bingung cara untuk berdakwah ini bagaimana lagi. Wahwani ala nas. Tapi saya ini pengen orang-orang ini ikut dalam agama Islam ini, saya pengen mereka semua selamat. Karena Nabi punya sifat yang demikian. Nabi ini bukan orang yang egois. Nabi ini bukan orang yang pengen selamat sendirian. Nabi ini bukan orang yang melihat orang lain sakit Nabi bakal tutup mata, tutup telinga. Tidak. Nabi punya sifat harisun alaikum, orang yang benar-benar perhatian, orang yang benar-benar mikirkan keadaan kita. Bahkan dalam hadis Nabi pernah mengatakan, wallahi lau yushaku ahadukum syaukatin ajidu alam hadiqalbi kama qala sallallahu. Demi Allah kata Nabi, seandainya kata seorang dari kalian terinjak duri kemudian merasakan sakitnya di kakinya, maka saya juga dapat sakit tersebut di hati saya. Harisun alaikum. Begitu pun bisa kita. Maka saat beliau keluar dari kota Taif penuh luka yang belum pikirkan, itu bagaimana orang Taif ini nanti? Ila man takilubi am ila aduwi bitahajjamuni, ya Allah, kemana lagi habis saya harus pergi? Apakah saya harus pergi ke menuju musuh-musuh saya yang lainnya sehingga mereka bisa membinasakan saya, atau saya pergi kepada orang-orang lain yang mungkin akan mempermainkan saya lagi? Allah turunkan malaikat yang menjaga diri. Malaikat tadi, assalamualaikum wassalam, Allah kirim salam, kemudian Allah perintahkan Nabi Muhammad kami untuk taat kepadamu. Kamu lihat 2 gunung itu, apakah kamu mau saya hancurkan 2-duanya? Kata Allah, tinggal kamu perintahkan saja, selesai semua orang Taif habis saat itu juga. Nabi mengatakan tidak, demi Allah tadi, saya tidak rela kalau seperti itu. Yang saya inginkan adalah yang saya harapkan mudah-mudahan nanti keluar dari sulbi mereka, keluar dari darah daging mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dan saat ini Allah buktikan. Kita kalau umrah, mudah-mudahan yang belum pernah umrah segera bisa berangkat umrah. Yang sudah pernah bisa berangkat lagi, insya Allah. Kalau umrah, salah satu destinasi tujuannya itu kepada Taif. Kalau ada punya rezeki lebih atau kena travel yang bagus, saya nggak promosi travel karena saya kayak travel. Itu minta naik kereta gantung. Tujuannya bukan buat liburan. Lihat jalan yang pernah dipakai Nabi Muhammad saat menuju kota Taif dan pulang dari kota Taif. Itu bukan jalan yang mudah. Jalannya susah luar biasa. Pasti lebih enak jalan dari Senayan tadi ke sini. Walaupun jalan ke sini susahnya minta ampun. Tapi kalau kita lihat jalannya, subhanallah, dulu Nabi berjalan cuma untuk dapat cacian dari orang-orang kota Taif. Tapi begitu dapat cacian, makian, bahkan berdarah-darah, beliau doakan mudah-mudahan keluar dari darah daging mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu Nabi kita. Apa saja yang bisa menyenangkan hati Allah, bahkan Nabi kerjakan. Apa saja yang bisa beliau lakukan sebagai bentuk rahmat, beliau kerjakan. Itu semua tidak lain dilakukan karena rahmat Allah begitu besar kepada Nabi Muhammad. Dan kita sebagai sebaik-baiknya umat mendapatkan bagian rahmat tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bukan cuma membela orang Taif saja. Nabi kita bukan cuma membela musuh-musuh yang pada saat
Yang didoakan bukan hanya mereka saja, tapi bahkan kita saat ini pun terus diingat sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik bagi kalian dan wafatku pun baik bagi kalian. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, tambah hayatukum. Kalau hidupnya kami percaya, kami faham, pasti baik buat kami. Tapi wafatnya kau bagaimana? Maka Nabi SAW mengatakan, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan semua amal perbuatan kalian, semua amal perbuatan umatnya Nabi Muhammad, semuanya. Kata Nabi SAW, kalau aku dapat kebaikan dari mereka, hamidullah alaih, maka aku akan puji Allah, bersyukur kepada Allah atas perbuatan baik tersebut, karena Allah berikan taufik kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipuji saat ini. Wa idza wajadtu ghayra dzalika fastaghfirtu lakum. Tapi kalau aku dapati sebaliknya, yakni perbuatan yang mungkin kurang baik, kita yang banyak dosa, kita yang banyak kelalaian, kita yang banyak salah, kita yang banyak kezaliman mungkin kita lakukan bisa datangkan murka Allah, maka kata Nabi, tenang, fastaghfirtu lakum, aku akan mintakan ampun sama kalian. Tinggal kitanya lagi pantas-pantaskan diri, pantas tidak dapat ampunan dari Allah sebab istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ayo sama-sama kita paksa lagi diri kita untuk lebih cinta sama Nabi Muhammad. Karena orang yang cinta sama Nabi ini, dia tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di beberapa tempat saya katakan, mungkin sebagian orang itu sering berpikir keras, apa untungnya dekat sama Nabi Muhammad kalau masuk surga? Apa enaknya? Toh sama-sama surga, toh sama-sama tempat yang nikmat, toh sama-sama tempat Allah ridho. Surga itu kenapa kau mesti ngoyo? Kenapa mesti bangun malam? Kenapa mesti maafkan orang? Kenapa mesti gak punya benci? Kenapa mesti baik? Kenapa mesti berjalan memaksakan diri untuk terus menjadi orang yang baik? Kenapa mesti begitu? Kenapa kau susah itu untuk dekat sama Nabi Muhammad? Padahal kan di surga sama aja, mau masuk sebelah mana juga enak. Maka saya kasih gambaran. Biasanya saya kasih gambaran begini, saat ini saya diundang ke sini. Saya datang dari Balikpapan, diminta sama Bu Sofi. Maka saat saya datang, pertama saya siapkan tempat duduk sedikit lebih itu satu. Karena Gus Tuton yang guru saya termasuk orang yang mungkin ada sedikit mewarisi ilmunya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Rasulullah mungkin karena ada sedikit warisan ilmu Nabi Muhammad, sehingga saya ditaruh di tempat yang lebih. Yang kedua, saya diberikan meja di depannya. Kemudian makanan-makanan. Tadi kami disambut sebelum isi makan dua. Dan masih banyak lagi. Ini karena harus mungkin si Fulani dekat sama Nabi Muhammad, mewarisi ilmunya Nabi Muhammad. Kalau saja di dunia, maaf, dengan keterbatasan kita sebagai makhluk mengundang orang-orang tersebut, ada batasnya, kita punya kemampuan. Lantas bagaimana nanti di surga Allah yang ada batasannya? Bagaimana nanti di surga Allah yang nyambut kita saat kita sama Nabi Muhammad? Ini yang diperjuangkan para sahabat Nabi Muhammad. Makanya mereka semua nggak mau kalah. Mereka masing-masing ngangkat tangan duluan sebelum mereka mampu melaksanakan perintah Nabi Muhammad. Apa saja kata Nabi, bismillah. Apa saja kata Nabi, ayo gas. Ayo, apa aja kata Nabi, ayo jalankan terus. Mereka nggak mau tahu mereka mampukah, tidakkah, punyakah, enggaklah. Yang penting apa kata Nabi, Nabi senang, saya yakin. Sebagaimana dikatakan dalam satu riwayat, suatu saat Nabi Muhammad SAW ini pernah kedatangan tamu. Kata Nabi SAW, saya tidak punya apa-apa, tapi sebentar saya tanyakan kepada para sahabat saya. Nabi kumpulkan sahabat, Nabi bilang, ini tamu saya mau nginep 1 malam. Sampai mau dia kasih makan. Tanda tangan semua sahabat, tapi Nabi lihat yang paling tepat. Ayo dah kamu aja. Yang angkat tangan ini orang yang cuma punya makanan 1 porsi untuk bertiga di rumah. Cuma punya makanan 1 porsi atau 1 roti untuk bertiga di rumah. Suami, istri, sama anaknya yang masih balita. Dia nggak berpikir saya punya nggak ya, saya mampu nggak ya, saya bakal ini enggak. Tapi mereka selalu melebihkan orang lain karena itu semua menyenangkan hati Nabi Muhammad. Itu menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai saat tamu tadi datang, disiapkan nanti bisa kita makan ya. Dia sudah ngomong sama istri, nanti kalau dia datang dia sudah duduk, dia mau makan, nanti matikan lampunya. Habis itu kita pura-pura suara piring, bunyi-bunyi, tung seakan-akan lagi makan juga. Nanti begitu dia selesai, nanti aku keluar atau kamu keluar, beli minyak, ambil minyak, isi lagi, nyalakan lagi lampunya. Oh iya ya.
Begitu selesai makan, keluar istrinya ambil minyak, diisi lagi minyaknya, nyala. Oh sudah makan sudah alhamdulillah, terima kasih banyak. Nabi puji, Nabi berbahagia dengan keadaan sahabat ini sampai Allah turunkan ayat ayudziruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini sahabat Nabi, mereka melebihkan orang lain walaupun mereka sendiri membutuhkan. Makanannya cuma satu porsi untuk dimakan bertiga, sudah sedikit. Nabi diberikan sama orang lain. Ini semua karena mereka pengen dekat sama Nabi Muhammad. Apa Nabi nggak pernah contohkan? Nabi selalu mencontohkan hal demikian. Nabi nggak pernah melebihkan dari beliau atas sahabat lainnya, tidak. Nabi selalu mengajarkan bagaimana beliau melebihkan kaum muslimin. Di antaranya Nabi Muhammad SAW pernah memberikan kepada Sofwan bin Umayyah bin Khalaf kalau tidak salah. Dia di saat itu menjadi salah satu musuh besar Islam. Bahkan pernah menjadi support dana saat peperangan Uhud kalau tidak salah, untuk menghabisi nyawa Nabi Muhammad. Tapi setelah Fathu Makkah, Sofwan itu takut sampai akhirnya ditawarkan sama Nabi masuk Islam. Tinggal aja dulu sini 1 bulan. Kalau kamu mau masuk Islam sempurna nggak apa-apa. Kamu nggak bakal diapa-apain. Melihat akhlak yang begitu mulia selama 1 bulan, Nabi berikan 100 ekor unta. Nabi berikan 100 ekor unta lagi. Dikasih lagi 100 ekor unta, sudah 300. Kemudian Nabi berikan 1 lembah isinya kambing. Kata Sofwan setelah dia masuk Islam, dulu Islam dan Muhammad agama dan manusia yang paling saya benci. Bahkan saya rela habis-habiskan semuanya untuk memusuhi. Tapi sekarang sampai habis nyawa saya bakal bela Islam dan Muhammad. Ini sahabat Nabi Muhammad. Mereka begitu cinta sama Nabi, cuma pengen sama Nabi Muhammad. Mereka nggak pengen sama yang lain. Saudara Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang cinta sama Nabi. Saat para sahabat sudah mulai hijrah, beliau khawatir kalau nanti disuruh Nabi hijrah keluar. Kalau sudah disuruh Nabi, sahabat nggak bisa keluar. Kalau Nabi bilang Abu Bakar kamu hijrah keluar ke sana yang lain, sampai kenapa? Kekhawatiran itu terus belum pendam, sehingga kalau Nabi sebutkan nama fulan siapa untuk hijrah, fulan sampai nama beliau tidak disebut beliau. Padahal hijrahnya sahabat yang pertama yang tidak bersama Nabi Muhammad itu hijrah yang paling aman, hijrah yang paling tenang, karena musuh tak bakal ngambil, musuh tak bakal ngejar, musuh tak bakal membunuh, bakal dibiarkan sama musuh Islam. Maka tiba giliran Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk hijrah, Nabi Muhammad mengajak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar merasa bahagia sampai menangis. Kata Sayyidatina Aisyah, dulu saya waktu kecil itu tidak pernah tahu ada orang senang itu sampai menangis, sampai terharu. Saya nggak tahu. Saya pikir orang senang itu ya ketawa. Saya pikir orang senang itu ya tersenyum, nggak harus nangis. Tapi setelah saya melihat kebahagiaan ayah saya tahu banyak ada kesenangan cukup dengan tangisan. Karena senang dibawa hijrah sama Nabi Muhammad. Bagaimana hijrah Nabi? Ya Allah, beliau memutar jalan, melewati jalan padang pasir yang begitu panas, sehingga sembunyi sementara di Jabal Thur. Yang mana Jabal Thur itu saat ini saja naiknya setengah mati. Tapi Nabi sama Saudara Abu Bakar masuk di dalamnya, ditutupkan semua lubang-lubang biar Nabi nyaman istirahatnya. Kemudian ditutup semua sampai ada satu lubang yang beliau tutup pakai jempol kakinya. Guru kami pernah menceritakan bahwasanya di lubang tersebut tinggal 1 ekor ular yang sudah ratusan bahkan mungkin sudah lama sekali mendengar berita kehadiran Nabi Muhammad, pengen mengucapkan salam beriman sama Nabi Muhammad, pengen mengucapkan salam karena beriman sama Nabi. Saat tiba hijrahnya Nabi, ditutup lubang tadi pakai jempol Sayyidina Abu Bakar, pakai jempol kaki dia. Maka dipatuk sampai 3 kali. Saat Nabi sedang tertidur, netes Abu Bakar, netes air mata Sayyidina Abu Bakar membasahi pipi Nabi. Saat Nabi terbangun dari pangkal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, maaf telah membuat engkau bangun. Saya sudah tidak tahan lagi 3 kali dipatuk ular. Harusnya kan ya nggak apa-apa, namanya kita lagi ada utuh dipatuk, nggak perlu minta maaf. Tapi begitu cintanya beliau. Maka Nabi SAW mendoakan, kemudian Sayyidina Abu Bakar selamat dari pisau ular tersebut. Dan beliau mengatakan, la mahzan innallaha ma'ana. Karena jangan khawatir, kalau orang kafir nggak bakal mampu dapatin kita. Walaupun mereka sudah dekat, walaupun mereka mungkin ada sudah di depan gua, ini mereka nggak bakal dapatin kita. Allah lindungi kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ini hijrah yang ditunggu sama Sayyidina Abu Bakar. Karena cuma pengen sama Nabi Muhammad, nggak pengen sama yang lain. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib rela menggantikan Nabi tempat tidurnya.
pun punya kesempatan yang sama. Jangan sampai kita ini nyanyiakan kesempatan tersebut. Kalau mereka, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan seterusnya sampai generasi sebelum kita ini, mereka semua mampu menghabiskan jiwa raganya untuk dekat sama Nabi Muhammad, maka kita pun bisa. Saya teringat dari Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau berusaha Al-Haddad juga beberapa kali yang ada beliau seperti masuk Idiniyah, kemudian misalnya Al-Mu'awana, banyak sekali orang yang begitu luar biasa. Ada beliau di usia 4 atau 5 tahun terkena musibah berupa, mohon maaf, matanya tidak mampu melihat. Tapi dengan kekurangan tersebut tidak menjadikan beliau putus asa. Beliau terus belajar, berusaha, memohon kepada Allah sampai akhirnya menjadi orang besar, orang yang mulia yang luar biasa. Kita boleh dikaji di mana? Beliau pernah diejek sama ulama-ulama yang ada saat itu. Apa Abdullah ini masih bocah kemarin sore, masih nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, masih nggak ada apa-apa. Jangan kamu anggap Abdullah ini, dia bukan siapa-siapa. Mending kita baca dulu aja yang sudah. Artinya jangan disamakan kedudukan Abdullah Haddad ini sama orang-orang dulu, nggak ada apa-apa yang Abdullah Haddad. Beliau hanya menjawab dengan satu kalimat, as-sabr bagi Allah yang memberikan kemuliaan kepada orang terdahulu seperti Syekh Abdul Qadir Jilani dan sebagainya. Allah yang Maha Kekal. Artinya Tuhan yang mereka ya Tuhan saya juga. Apa yang diberikan Tuhan saya kepada mereka pun mampu diberikan Tuhan saya kepada saya. Begitu juga kita saat ini. Siapapun dari kita mampu dekat sama Nabi Muhammad. Siapapun dari kita mampu untuk bersanding sama Nabi Muhammad. Siapapun dari kita mampu untuk terus bersama Nabi Muhammad SAW. Di antara cara-caranya yang paling utama, pertama, banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini paling penting, karena di antara bentuk tanda cinta, pengen dekat sama seseorang itu sering-sering nyebut, sering-sering nanya, sering-sering diingat, sering-sering disebut-sebutkan. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, mana harga syai'in aktsara min dzikri, yang suka sama sesuatu tentu dia bakal banyak nyebutnya. Mungkin kayak kita dulu waktu masih muda, waktu masih kenal sama calon istri, itu kita dengar namanya saja sudah senangnya luar biasa. Dengar namanya aja, itu adalah nama si fulanah tersebut. Kalau udah depan dia tunggu. Si perempuan juga begitu, disebut nama si fulan itu dah kalau makian, malah boleh buat dia tunggu. Karena apa? Karena cinta. Dan orang cinta pasti banyak nyebut, banyak muji. Gak mungkin kan orang cinta itu banyak maki. Gak mungkin orang cinta sibuk dengan hal lain. Gak mungkin orang yang punya rasa cinta yang besar itu sibuk sama hal lain. Gak mungkin. Orang yang punya rasa cinta yang besar dia bakal sibuk gimana caranya kekasihnya mandang dia. Dan Nabi SAW selalu memperhatikan umat-umat. Nabi pernah mengatakan, man sallama alaiya radallahu alaihi ruhi li arda alaihi salam. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku untuk mengucapkan salam kepadanya. Maka setiap ucapan salam yang kita baca tadi, Allahumma shalli alaihi wasallam, Nabi jawab waalaikumsalam. Atau kita baca assalamualaikum warahmatullahi Rasulullah, Nabi jawab waalaikumsalam. Nabi yang jawab bukan orang lain, Nabi langsung menjawab. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan buat Nabi untuk menjawab salam kita. Maka orang yang paling banyak mengucapkan salam sama Nabi, semakin besar kemungkinan dia bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Terlebih Nabi pernah katakan dalam hadisnya, aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamati aktsarukum sholatan alayya. Orang paling dekat dengan nanti di hari kiamat yang paling banyak sholawatnya, yang mungkin seharinya 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, 4000 kali, 5000 kali, berulang sering hari mobil. Itu beliau setiap harinya minimal 5000 kali membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Di antara simbol yang biasa beliau baca, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika annabi wa rasulullah taslima 1050 kali setiap hari. Karena kata beliau, simbol itu yang saya dapatkan dari guru saya, dari Nabi Muhammad SAW saat saya bermimpi dengan 50 kali. Di luar waktu beliau berdakwah, di luar waktu beliau mengajar. Karena beliau juga punya pondok pesantren di Kota Bogor, namanya Darul Muslim. Setiap hari 5000 kali. Makanya beliau punya kedudukan yang tinggi yang besar di sisi Allah. Dan siapapun orangnya, kalau dia habiskan waktunya untuk Nabi Muhammad, mungkin dia sambil kerja di sawah, di ladangnya, sambil baca atau yang ibu sambil masak buat keluarganya, Allah atau mungkin pakai salawat Jibril, sallallahu alaihi wasallam. Yang penting
kalau sendirian jangan dilakukan. Lama kalau dilakukan. Baca aja normal. Kalau sudah dilakukan, yang penting banyak kalau sendirian itu. Yang paling banyak, karena itu semua nanti menjadi sebab nanti melihat kita Nabi mandang, pemilihan, Nabi senang dan Nabi akan menunjukkan syafaatnya, akan berikan tangan beliau untuk kita semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, meneladani akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Akhlak ini urusan hati terutama. Sayyidina Anas bin Malik pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya bunayya, in fadilta an tusbiha wa tumsiya, laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Wahai Anas, wahai anakku, kalau memang kamu bisa setiap harinya hati itu bersih daripada segala macam kotoran hati, tipu daya kepada kaum muslimin, iri dan sebagainya, maka kerjakan, karena itu semua termasuk daripada kebiasaanku. Itu akhlak Nabi Muhammad. Sebagai suami menghargai istri, sebagai istri menghargai suaminya, sebagai orang tua jadi teladan yang baik bagi anaknya, sebagai anak hormati orang tuamu bagaimanapun keadaan mereka, walaupun mereka mungkin orang kafir sekalipun, hormati mereka. Itu akhlak yang dibawa Nabi Muhammad. Itu akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi pernah mengatakan kepada segenap kaum muhajirin dan ansor, ya ma'syarul muhajirin wal ansor, man fadala zawjatahu ala abawayhi lam yakbalillahu minhu sarfan wala adla. Wahai segenap kaum muhajir dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada kedua orang tuanya, dia sibuk aja sama istrinya. Orang tuanya garing, kada tahu-tahu. Orang tuanya sakratul maut, kada tahu-tahu. Orang tuanya kayak apakah lagi, kada tahu-tahu. Maka kata Nabi SAW, Allah tak akan terima amal dia yang wajib ataupun yang sunnah. Perbaiki akhlak kita, perbaiki sama orang yang lebih tua kita hormati, sama yang lebih muda kita sayangi. Kita jaga lagi hati kita cuma untuk Nabi Muhammad, bukan untuk yang lain, hanya untuk Nabi Muhammad. Akhlak kita, jalan kita, kebiasaan bicara kita, kemudian apapun yang bisa kita kerjakan, melalui akhlak kita paksakan semuanya itu untuk Nabi Muhammad. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, aqrabu minni manzilatan ahasibukum akhlaqan. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan jadi kita akhlak yang terbaik. Kemudian yang terakhir dari ketiga, yaitu menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Saya sering kali mengatakan kepada orang-orang atau kepada kawan-kawan saya sendiri dimanapun saya berbicara, sunnah Nabi itu banyak, luar biasa. 1/3 dihimpun para ulama berbentuk ibadah. Ibadah itu seperti sholat sunnah, kemudian zikir, kemudian puasa-puasa sunnah. Ini bagian kecil 1/3 daripada sunnahnya Nabi Muhammad. 2/3 sunnahnya beliau itu berada dalam keseharian. Tinggal kita mau tiru atau tidak, kita niatkan tiru atau tidak. Kalau kamu niatkan tiru Nabi, maka kamu berpahala. Kalau kamu tidak niatkan, kamu tidak punya pahala. Jadi niat adat biasa saja. Misalkan saya tadi baru saja katakan di beberapa tempat sebelumnya, makan minum sehari semalam kita minum ini bisa berkali-kali. Sehari semalam kita minum air, kopi, teh, sirup, apapun itu kita minum pasti lebih dari sekali. Maka niatkan saya minum air pakai tangan kanan karena minum Nabi Muhammad, karena pengen sama Nabi Muhammad. Sekali minum 1 sunnah dikerjakan, 2 kali minum 2 sunnah, 2 kali sunnah, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kalau dia sehari minumnya 1 tanduk, berapa kali kira-kira? Apalagi kalau bisa ditiru cara Nabi Muhammad. Nabi SAW itu minum dengan elegan, dengan luar biasa. Ada contohnya. Saya contohkan begini. Nabi itu kalau minum tidak dalam keadaan berdiri kecuali darurat, sehingga berdiri tidak haram. Tapi sebagian besar ulama memakruhkan. Maka kalau bisa duduk, kalau tidak bisa jongkok kayak gini. Kemudian kalau mau minum, bibir gelasnya didekatkan ke mulut, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dijauhkan seteguk, dijauhkan Alhamdulillah. Dekatkan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dua teguk. Tegukan ketiga Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. 3 teguk sudah, hanya boleh bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa manfaatnya? Hilang haus. Gaul canda. Manfaatnya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, di antaranya selama air tadi yang kita minum masih ada di dalam perut kita, di tubuh kita, pelan-pelan Allah hilangkan keinginan kita untuk maksiat. Pelan-pelan Allah hilangkan keinginan kita untuk membangun perintah Allah. Pelan-pelan Allah tanamkan di hati kita ini keinginan untuk beribadah, untuk menghamba, untuk berdekat dengan Allah dan Rasulnya. Cuma baru lewat minum, belum lagi lewat makan. Diniatkan juga pakai tangan kanan. Pelan-pelan makan itu. Nabi itu tidak suka makanan yang terlampau panas, maka dinginkan. Dan didinginkannya jangan ditiup. Jangan ditiup. Saya pernah ngajarkan ke anak-anak saya, kalau memang air itu panas betul, dipikirin. Dikira apa nih? Saya bilang baca ya Rauf. Misalkan di kopi, baca ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf. Karena tidak ditiup, tapi didinginkan, didikirkan, dan menyebut nama Allah Ar-Rauf, dan yang Maha Pengasih. Sehingga air tadi menjadi obat bagi kita semua. Atau makanan tadi, Indomie, apapun itu, didinginkan sampai sekiranya pantas untuk dimakan. Nggak harus dingin-dingin betul. Sekiranya hangat-hangat kuku bisa dimakan, bisa diminum, silahkan. Itu kebiasaan Nabi Muhammad. Kerjakan dengan niat dulu Nabi Muhammad. Keluar masjid nanti, kaki kiri, niatkan juga untuk tiru Nabi Muhammad. Masuk ke dalam rumah, kaki kanan, waktu masuk pintu pertama kali, niatkan semuanya untuk tiru Nabi Muhammad. Masuk kamar mandi, kaki kiri, keluarnya kaki kanan, niatkan untuk tiru Nabi Muhammad. Bayangkan, 1 hari 1 malam berapa banyak sunnah Nabi sudah kita kerjakan, baru keseharian itu aja. Baru keseharian. Tidak susah, tidak ada susah sama sekali. Keluar masuk masjid, keluar masuk rumah, ke makan minum, itu sudah jadi ibadah. Ditambah lagi nanti yang lain, mungkin pakai sendal, kaki kanan dulu, baru kaki kiri, bukan sendal, kiri dulu, baru kanan. Dan masih banyak lagi sunnah-sunnah lain dari para perempuan misalkan. Semua urusan rumah tangga yang mampu dia kerjakan dengan dia untuk Allah dan Nabi Muhammad. Bagaimanapun keadaan suaminya, selama suami bukan Fir'aun, gak ada masalah. Selama suami bukan Fir'aun, gak ada masalah. Tapi kalau suami mau Fir'aun, ngomong sama Habib Sofi. Karena orang itu masalah berarti. Maka kata Nabi, perempuan-perempuan yang mengurus rumah tangganya, semuanya dengan dia tadi, karena Allah dan Rasulnya, dia akan diberikan oleh Allah semua pahala yang dikerjakan lakian. Salat sunnah, puasa sunnah, jihad, dan berbagai macam pahala lain. Cuma lewat membuatkan kopi, membersihkan rumah, masak, cuci piring, melihat laki dari luar kan. Tapi sabar senyum, apa bang? Apa yang saya harus? Pahalanya semua amal sunnah yang dikerjakan lakian. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan yang 3 ini bisa kita kerjakan dan menjadi sebab kita dekat sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita di sore hari ini menjadi sebab Nabi Muhammad senang sama kita, ridho sama kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang nanti dicari Nabi Muhammad, orang-orang yang ditunggu Nabi Muhammad di telaga kawasan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah Fatihah pada husnul khatimah fil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebelum kita tutup dalam doa, ada buah tangan yang dibawa oleh guru kita dan juga tamu kita. Nanti di luar, buah tangannya di luar. Ada kalender beserta siwak juga, untuk pahalanya bisa ditanyakan di luar. Gini sudah. Kemudian acara selanjutnya penutup, yaitu doa. Kita mintakan doa kepada
Guru kita Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملاء الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة بالمثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير وضد كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة